kalau sehari-hari kerjaan Anda adalah ngeprospek orang, maka itu saya nyebutnya adalah one-on-one, ketemuan gitu ya, one-on-one prospecting gitu. Anda mampu memprospek berapa sehari? Alright guys, di video kali ini saya pengen nanya nih kepada Anda nih. Siapa di antara Anda yang kerjaannya adalah ngeprospek orang? Oke, so bisa saja kayak Anda misalkan jualan insurance, misalkan asuransi. Atau misalnya Anda jualan MLM. Atau jualan properti, atau apapun itu. Or, setiap kali Anda jualan something, misalkan Anda adalah arsitek gitu ya, tetap aja Anda harus presentasi. Well, yes, di dalam insurance ada beberapa hal yang harus di-custom. Ya, Anda harus ketemu, Anda harus cari tahu, harus gali dan sebagainya. Tetapi juga ada materi-materi yang sebenarnya itu sama aja. Mau ketemu siapapun juga, Anda harus menjelaskan produk Anda yang basically sama. Kalau begini, begini, kalau begini, begini, kalau begini, begini, baru terakhir di-custom. Di-custom maksudnya adalah ya tadi, kalau umurnya sekian, tanggungannya sekian, berarti harus membayar sebulan sekian dan sebagainya. Tapi di awal, edukasinya ini kan ya kurang lebih mirip-mirip aja. Nah, yang saya pikirkan di video kali ini adalah kalau sehari-hari kerjaan Anda adalah ngeprospek orang, maka itu saya nyebutnya adalah one-on-one, ketemuan gitu ya, one-on-one prospecting gitu. Anda mampu memprospek berapa sehari? Sanggup nggak Anda ngeprospek, katakanlah, saya tulis misalkan 5 orang. Bisa nggak Anda? Atau mungkin Anda malah lebih. Possible nggak kalau Anda ngeprospek 10 orang per hari? Mungkin nggak sih? Saya nggak tahu nih. Ini tergantung dari Anda sendiri ya. Bukan ini. Tapi ini just for the sake of kayak memudahkan untuk menghitung. Maka kalau ini saya kali dengan 30 hari, maka saya sebulan bisa dapat 150 orang untuk diprospek. Ya, jadi ini prospek. Nah, dari sini, dari 150 orang ini, saya nggak tahu berapa persen yang akhirnya akan closing. Tiap industri beda-beda. Bisa saja closing rate Anda cukup bagus, misalkan 10%. Kalau 10%, maka sebulan Anda akan mendapatkan 15 klien di sini. Bisa aja lebih rendah. Oke, bisa aja lebih rendah. Bisa aja cuma 5% misalkan. Kalau 5%, berarti Anda mendapatkan kurang lebih 7-8 orang. Ya kan? Tapi kalau Anda sangat rendah sekali, misalkan cuma 2%, maka Anda sebulan, Anda cuma dapat 3 klien. Oke. Apapun ini sih. Intinya adalah apapun jumlah klien yang Anda dapatkan di sini, idenya adalah Anda ngabisin waktu loh, seharian, untuk ngeprospek orang. Nah, gimana caranya supaya Anda nggak ngabisin waktu seharian dan supaya 150 orang ini bisa berubah menjadi 1.500? Karena kalau dengan berasumsi yang sama, kalau 1.500 prospek, kemudian kita ambil paling jelek aja 2%, oke, 2%, maka berapa? 2% kalau ini berarti 30 orang nih, ya kan? Maka ini tiba-tiba jadi di sini 30 orang nih. Wait, tiba-tiba di sini jadi 30 klien. Gila banget kan? Kalau ini naik 1% aja, jadi 3% misalkan. Kali 1.500, ini tiba-tiba menjadi 45 klien loh. Angka yang sangat fantastis kan? Sementara di atas sendiri, di sini 10%, 15. Kalau di sini 10%, maka Anda tiba-tiba punya klien ada 150 klien. Ini saya pengen mengajak Anda untuk berpikir secara logis dulu ya. Gimana caranya untuk berpikir, kerangka berpikirnya aja. Kalau Anda ngabisin waktu untuk prospecting, saya pengen meng-highlight di sini sebenarnya. Prosesnya disebut prospecting gitu ya. Orangnya disebut dengan prospek. Oke. Prospecting sebenarnya adalah apa? Proses prospecting itu apa? Edukasi sebenarnya. Edukasi supaya ujungnya jualan. Maka sebenarnya bisnis apapun, Anda butuh ngajarin orang. Anda butuh edukasi something. Ya kecuali Anda jualan barang-barang yang sudah komoditas. Company yang akan ngelakuin edukasi. Misalkan orang beli Panadol, orang beli Pepsodent, orang beli apalah ya, beras dan sebagainya. Yang ngajarin udah orang lain gitu. Anda tinggal cuma distribusi aja. Tapi kalau Anda mencari di online, yang laku biasanya adalah sesuatu yang unik.
bukan yang biasa-biasa aja. Karena kalau biasa-biasa aja nggak usah diajarin. Dan harganya juga nggak bisa mahal. Ya nggak bisa menambahkan profit margin yang cukup lumayan. Sehingga ketika Anda mencari profit margin yang lumayan, Anda harus mencari nilai tambah di produk Anda. Jadi saya ulangi lagi ya. Di sini ada produk nih, misalkan nih. Ini adalah produk. Kalau produk ini sudah banyak dijual, maka terjadilah perang harga. Itu normal, oke? Supply and demand, perang harga dan sebagainya. Untuk lepas dari perang harga, Anda harus menambahkan di sini value. Oke, paham ya di sini ya. Nah, supaya kan produknya sama nih tapi ditambah value tertentu. Apapun itu bentuknya, saya nggak mau membahas tentang value di video kali ini. Tapi intinya adalah karena Anda menambahkan sebuah value, maka orang tidak biasa atau tidak bisa langsung melihat mengenali value tersebut. Maka value ini itu harus dijelaskan dengan proses yang namanya edukasi. Ya kan? Kalau Anda bilang tadi insurance saya lebih baik, kenapa gitu kan? Anda harus jelasin nih. Itulah proses edukasi. Mau cepat, mau 15 menit, mau 10 menit, mau sejam sambil ngopi, apapun itu adalah edukasi untuk menjelaskan sebuah value. Kalau saya nanya, kenapa produkmu lebih bagus? Wah, Anda akan cerita kemana-mana kan? Ini, itu. Ini adalah edukasi, teman-teman. Oke? Orang nggak langsung datang, kemudian langsung beli gitu aja. Oke, tapi orang perlu diedukasi. Ya, jadi mau kainnya bagus lah, motifnya banyak lah, whatever sih, terserah sih. Tapi itu adalah sebuah bentuk dari edukasi. Maka, kalau saya melihat balik ke atas, kita ngelihat, kalau sampai kerjaan Anda yang majority atau sebagian besar waktu Anda dihabiskan untuk prospecting, berarti kerjaan Anda sebenarnya adalah edukasi. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya membuat proses edukasi tadi menjadi digital education? Bukan cuman Anda harus ketemu, yuk ngobrol yuk ngopi yuk gitu, kembung lama-lama ya, ngopi dari pagi sampai malam gitu untuk prospecting terus. Right? So itu yang harus Anda pikirkan. Gimana menggunakan digital untuk melakukan prospecting. Nah, nanti akan banyak nih, cabangnya akan banyak nih, pembahasannya akan banyak nih. Tapi intinya adalah di video kali ini, kalau Anda melakukan one-on-one, maka sebulan tadi dengan maksimum ini, Anda hanya akan mendapatkan angka 150, which is itu sudah mati-matian 30 sehari tanpa istirahat. Artinya adalah ini tidak scalable. Karena ketika ada 1.500 orang pengen Anda edukasi, maka nggak bisa. Ya, saya nggak mau bilang bahwa ya kita bersyukur aja sudah bisa ngeprospek 150 orang. Itu benar. Tapi masa Anda juga tidak bersyukur kalau tiba-tiba Anda bisa ngeprospek 1.500 orang. Bahkan kalau misalkan tiba-tiba nolnya tambah 1 nih. Jadi 15.000 orang sebulan. Wah, kan gokil ya. Kalau misalkan tiba-tiba bisa begitu. Ini angkanya langsung naik semua nih. Langsung Anda jadi the best agent, the best, you know. Iya kan? Nah, ini loh yang pengen saya highlight di sini. Bahwa yuk kita berpikir gimana caranya membuat proses bisnis Anda ini jadi scalable. Kita semua mau naikin omset, teman-teman. Ya kalau Anda nggak mau naikin omset, ya udah matiin aja video ini, YouTube ini matiin aja, selesai gitu kan. Nggak usah nonton video saya lagi. Video saya adalah ngebahas gimana caranya strategi marketing digunakan plus digital. Ya kita ada platform, ada social media, ada macam-macam. Gimana caranya menggabungkan keduanya ini menjadi proses digital marketing sehingga proses atau bisnis Anda ini jadi scalable. Oke, so, maka Anda harus membuka mindset Anda supaya Anda mau atau Anda bisa menerima bahwa ada cara di luar sana yang mungkin lebih baik, lebih cepat, lebih murah daripada yang sekarang Anda lakukan dan hasilnya jauh lebih baik. Kalau Anda terbuka untuk itu, maka Anda mulai sekarang dihitung. Oke, so proses prospecting adalah edukasi. Edukasi kalau ada satu-satu tidak scalable. Sehingga gimana caranya mendigitalkan proses edukasi sehingga bisa scalable. Sehingga kalau misalkan tiba-tiba ada 1.500 orang hari ini mau belajar sama Anda nggak perlu ngeprospek 1.500 orang. Anda cuma bikin sekali, kemudian Anda ngajar ke mereka, kasih ke mereka bersamaan. Sehingga akhirnya mereka belajar bersama-sama langsung ribuan, it's scalable. Nah nanti kalau misalkan mau closing, mau nanya lebih detail, one-on-one, yang siap di closing, itu barulah ketemu dengan Anda, which is okay. Right? Tapi proses edukasinya Anda nggak usah ngulang-ngulangin terus. Karena capek banget men ngulangin itu sama aja gitu. Yuk ketemuan sama aja gitu. Mendingan diproses seperti itu. Nah yang terakhir nih sebelum saya akhiri video ini. Kalau Anda ngeprospek orang, Anda ngajak ngopi. Yuk kita ngopi. Zaman dulu kan kayak gitu ya sebelum pandemi ya. Yuk kita ngopi. Yuk kita sambil lunch. Yuk kita sambil dinner. Ngafe lah, apalah, whatever kayak gitu. Anda harus keluar duit.
bayarin es teh lah paling enggak. Mau es teh berapa sih? 5.000, 10.000 dan sebagainya. Anda ngabisin waktu dan sebagainya. What if sekarang bentuk tadi, prospecting tadi kayak begini, Anda sudah masuk ya ke sini ya, edukasinya, saya highlight di sini. Edukasinya ini Anda bentuk jadi digital. Oke, jadi digital. Kemudian ini step 1 ya. Ini menarik nih. Ini step 1 teman-teman. Anda langsung tiba-tiba jadi scalable di sini. Scalable. Kedua, what if setelah Anda ubah ini jadi digital, berikutnya adalah edukasinya malah Anda jual. Crazy, right? Kalau Anda bisa jual edukasinya. Kalau Anda bisa menjual edukasinya ini, maka ini yang kedua, kalau yang tadi satu ini digital, ini jadi scalable, yang kedua, ini jadi profitable. Gimana nih sekarang nih? Kalau bahkan Anda yang belum jualan insurance Anda, belum jualan MLM Anda, belum jualan produk arsitek Anda, belum jualan itu, bahkan belum jualan apapun produk Anda, hanya edukasi orang aja, Anda sudah profitable. Insane, right? Kalau Anda lihat di toko buku deh, di toko buku, Anda lihat ada gambar arsitektur biasa zaman dulu ya, sebelum zamannya waktu saya ngebangun rumah saya ini, sebelum eranya YouTube dan sebagainya, saya harus beli buku tebal-tebal di situ untuk mencari kira-kira desain itu yang bagus yang mana, dan buku arsitektur tuh mahal-mahal. Jadi sampai kadang-kadang tuh nggak beli sih di toko buku, lihat gitu kan. Tapi kalau sudah harus nunjukin ke arsitek saya harus beli itu buku. Mau nggak mau nunjukin. Zaman dulu kayak begitu. So, kebayang ya itu Anda ya, bahwa buku yang tebel-tebel kayak begitu tuh hanya foto rumah-rumah orang, kemudian dikasih ini luas sekian, ini bahannya ini modelnya ini, that's it gitu. Cuman gitu aja. Dan itu harganya super mahal, kayak ratusan ribu di tahun sebelum 2010. I built my house itu 2010. Pertama build itu 2010. Jadi sebelum itu saya harus nyari ide dan sebagainya. Sekarang mah enak, sekarang mah Instagram ada, Pinterest ada, YouTube ada, banyak banget. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Tapi intinya adalah arsitek itu belum ada barangnya, masih jualan gambar, itu pun foto gambar orang lain dijual jadi buku arsitektur, itu pun sudah profitable, padahal belum ada barangnya. Remember this. Jadi mulai dipikirkan ya teman-teman ya. Prospecting yang Anda lakukan itu adalah basically edukasi sebelum Anda jualan. Gimana caranya biar gak one on one, Anda harus kemas dalam bentuk digital. Mau digital boleh, mau buku juga boleh. At least orang baca dan mereka teredukasi. Bukan Anda prospecting satu-satu lagi. Ya, jadi pakai mau buku, mau apapun itu, it's okay. Nah, itu membuat lebih scalable. Jadi prosesnya lebih scalable. Dan yang kedua adalah, gimana caranya kalau edukasinya aja Anda bisa jual, ini akan jadi profitable. Right? So, it's just an idea, guys. Jadi video ini saya pengen ngajak Anda untuk berpikir seperti itu, gimana memahami proses marketing, proses edukasi market, flow-nya seperti apa, gimana Anda bisa mengoptimalkan proses edukasi Anda, semuanya itu, sehingga akhirnya Anda jadi profitable lebih banyak lagi. Alright, so I think itu aja video kali ini. Saya pengen ngebahas ini lebih dalam, tapi nanti di video-video saya berikutnya. Thank you so much guys, and see you in the next video. Bye-bye.